Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan tentunya di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan FR ya. Ya kalian tahu lah FR itu apa. FR itu artinya apa ya, pokoknya isi report dah. Kita cari dulu ya. Kepanjangan FR. FR itu apa ya? Kakak kadang-kadang lupa juga. Sebelum video ini dimulai kita harus tahu dulu kepanjangan FR. FR adalah file report atau laporan langsung dari lapangan. Nah ini jadi kakak mendapatkan FR dari salah satu adik kakak yang sudah ikut tes psikotes serta tes wawancara. Wow, tapi di sini dia ngasih FR-nya tentang psikotes dan wawancara juga ada yang kemarin. Nah makanya kakak jadikan satu aja videonya sebelum kakak akan membahas tentang TPA untuk non-morbid. So sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena channel kakak selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa juga untuk kalian like video ini, share ke teman seperjuangan kalian, dan jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti. Oke, kita akan bahas dulu untuk hasil psikotes. Jadi ini FR tentang psikotes ya. Yang pertama yaitu kita masuk ke ruangan nunjukin kartu dan bukti transfer serta KTP. Yaitu udah jelas di video sebelumnya kakak sudah sampaikan apa yang harus kalian bawa pada saat kalian tes psikotes serta wawancara ataupun TPA. Bagi kalian yang belum nonton silahkan cek link di bawah, oke? Wih, so next, kemudian yang kedua mengisi biodata terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah umur saudara kandung. Jadi kalian emang sih agak mengisi biodata ya. Tapi biodata itu ya tentang diri kalian tentunya. So ya itu nggak masalah sih. Kemudian yang ketiga, ngerjain isian lembar komputer. Banyak soalnya yang antara lain ada matematika, dasar logika MTK, penalaran MTK, sinonim, antonim, pengelompokan kata, angka bilangan, pola bilangan, deret, pola bangun ruangan yang dipecah-pecah. Nah sesuai apa yang ada di buku kakak sudah sampaikan contoh-contoh soalnya seperti apa. Kakak yakin kalian pasti bisa menjawab. So ini masih gampang lah, ini masih dasar-dasar adik-adik. Jadi ini ngerjainnya secara CAT ya. So ya apa yang kemarin kakak sampaikan, computer assist test itu ya benar saja terjadi dan kalian mengerjakannya di isian lembar komputer. Tapi tentunya kalian tetap menggambar ya, karena di sini udah dikasih tahu oleh salah satu catar. Yang pertama kalian ada menggambar warteg. Warteg itu yang ada 6 kotak ya. Jadi kalau kalian yang sudah beli buku kakak, buku psikotes, kalian sudah tahu lah apa yang harus kalian gambar. Udah ikuti aja ya, pasti nilai kalian pasti kalian akan dianjurkan untuk ke tahap selanjutnya. Nah kemudian kalian juga menggambar pohon selama 7 menit. Nah ini yang harus kalian ketahui. Kemudian kalian juga menggambar orang selama 2 menit, boleh laki atau cewek. Nah memang di sini tertulis boleh laki atau cewek, tapi usahakan gambar sesuai dengan gender kalian ya. Misal kakak nih cowok ya, kakak harus gambar cowok yang memiliki profesi. Tapi kalau misalnya kalian cewek ya, kalian gambarlah cewek yang berprofesi, misal guru, suster, bidan, dan lain sebagainya. Kalian bisa jawab. Kemudian kalian ada tes Pauli garis, yaitu Pauli itu dari atas ke bawah ya. Ya kalian sudah ngerti lah. Kemudian Pauli itu lebih ke mirip ke kayak tes koran. Kemudian juga kalian ada EPPS. Ya EPPS itu antara A dan B. Kalian udah mengerti lah EPPS itu seperti apa. Nah seperti yang video kakak katakan sebelumnya, EPPS itu jumlah soalnya sebanyak 225 soal. Dan kalian tentu harus cepat menjawabnya. Dan waktunya itu diberikan 45 menit. Nah kemudian ketika kalian gambar orang, oh ini ada sambungannya. Kalian harus menginput ini siapa, pekerjaannya apa, dan sedang ngapa. Jadi pada saat kalian menggambar orang profesi itu, ini ngapain, ini siapa, kemudian pekerjaannya apa, dan dia lagi ngapain. Nah di buku psikotes kakak sudah kakak cantumkan juga. Contoh kakak kemarin gambar orang yang sedang mengerjakan teknik sipil ya. Jadi seperti itulah yang harus kalian ketahui. Kemudian ditanya juga tentang umur, kelebihan harus 3, kekurangan harus 3. Nah sebutkan kelebihan dan kekurangan dari gambar tersebut. Kemudian kekurangan dan gambar itu lebih ke mengarah sifat dari gambaran kalian. So ya
Itu tentang psikotes. Kemudian tentang wawancara. Nah, wawancara ini sudah sering kakak sampaikan juga, bahwasanya FR tentang wawancara tentunya kalian bisa ketahui mengenai apa motivasi kalian, terus kenapa kalian mencari sekolah ini, kenapa kalian mencari jurusan ini, apakah ada gambaran umum tentang sekolah ini, sekolah apa yang kalian daftar, atau jurusan apa yang kalian daftar. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ditanya tentang keluarga. Keluarga biasanya masalah nanti mampu nggak membayar biaya sekolah ini. Biasanya lebih ke arah sana. Kemudian kalian juga pasti ditanya tentang kemauan kalian. Nah, kemauan kalian itu tentang seberapa besar sih kalian ingin menjadi taruna, itu biasanya juga dipertanyakan. Kemudian kalian juga nanti kalau misalnya ada ya, kalian juga dipertanyakan tentang prestasi ataupun bakat yang kalian miliki. Nah, kalau misalnya kalian ditanyakan seperti itu ya, kalian bisa tunjukin lah bakat kalian apa. Contoh baris berbaris atau enggak silat, karate dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi karena memang kita tidak mengetahui penguji itu menanyakan apa. Karena sistem wawancara ini adalah sistem yang random. Kita pun juga tidak tahu apa yang ditanyakan, tapi gambaran secara umum setelah kakak podcast, kemudian tanya jawab kepada adik-adik yang sudah lulus jadi taruna, dan rata-rata memang yang ditanyakan lebih sering adalah kemauan kalian untuk menjadi taruna dan apa motivasi kalian ketika kalian nanti ingin menjadi taruna. Itu sih. Kemudian juga mengenai biaya, itu juga ditanyakan karena memang baik polbid, non polbid ataupun mandiri itu masih tetap ada biayanya, walaupun ya polbid lebih murah, non polbid ya biasa aja, mandiri lebih mahal. Jadi memang tetap ada biaya administrasi dan lain sebagainya, itu ada. Kemudian masalah biaya mungkin kakak akan sampaikan di next video. Kakak juga masih cari tahu tentang biaya. Kemudian ada juga yang request tentang kuota. Masih kakak cari tahu kuota sebenarnya itu seberapa sih, berapa banyak sih kuota polbid, non polbid ataupun mandiri dari tiap-tiap sekolah. Jadi seperti itu yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian paham. Apabila kalian paham, silahkan seperti biasa komen paham di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan besok kakak akan bahas tentang TPA ya, TPA dan penilaian tentang wawancara. Nah, so ditunggu aja apa yang kakak bahas nanti. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang tes besok, ingat apa yang harus kalian siapkan. Cek videonya di bawah, kakak udah pernah bahas. Dan semoga kalian berhasil dan sukses. Dan bagi kalian yang sudah tes di hari pertama dan hari kedua, kakak ucapkan selamat. Itu merupakan hasil dari yang maksimal dari kalian. Dan semoga kalian bisa lolos nanti, sehingga apa yang kalian sudah maksimalkan, sudah kalian cita-citakan, tahun ini akan terkabul, kalian menjadi taruna. Dan tentunya tidak bosan-bosan kakak mengatakan, apabila kalian ditanya pencapaian apa yang kalian bisa di tahun 2020 ini, tentu kalian harus bangga dengan menjawab saya taruna. Wih, kalian adalah calon junior-junior terbaik kakak yang kakak punya. So ya, terima kasih sudah support channel kakak. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notif terbaru terkait dengan video-video dari kakak. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Susah kali ya. Share ke teman seperjuangan kalian. Jangan pelit ilmu, nanti rezeki kalian dipersempit. Dan jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti. So mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkahnya. See you next time. Peace.